Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tas'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan pada kita. Begitu banyaknya Allah berikan nikmat pada kita, sehingga kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang telah kita terima, kita tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu melakukannya. Kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan jalan yang benar, dengan meyakini di dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang bisa kita capai itu bisa tercapai karena pertolongan Allah. Dan juga dengan mengikrarkan dengan lisan kita, dan yang penting mewujudkan kesyukuran kita itu dalam amal perbuatan nyata, dengan ikhtiar kita, usaha kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang benar sebagaimana diperintahkan Allah dan dituntutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan marilah juga kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kenikmatan yang besar kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah menemui bulan Ramadan tahun ini. Karena bulan Ramadan adalah bagi orang-orang yang beriman itu adalah satu hadiah bagi dari Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam bulan Ramadan ini kita orang-orang yang beriman menjalankan perintah Allah dalam kewajiban di bulan Ramadan akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar sekali, di mana di bulan Ramadan ini Allah menurunkan ampunan-ampunannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dasar iman, dan hanya berharap balasan pada Allah, dan juga yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap balasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa setahun yang telah lalu. Inilah maka bulan Ramadan juga disebut bulan ampunan. Allah menurunkan ampunannya pada kita. Dan di bulan Ramadan itu pula Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya para hambanya yang beriman. Karena doa orang yang berpuasa tidak tertolak oleh Allah. Dan di bulan Ramadan itu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apa katakanlah Muhammad kepada hamba-hambamu, kepada umatmu, jika mereka bertanya tentang aku, jawablah bahwa aku ini dekat dengan hamba-hambaku dan aku akan mengabulkan doa-doa hambaku yang mereka berdoa kepadaku. Maka di dalam bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam kehidupan kita. Dan juga di bulan Ramadan ini pula lah Allah memberikan kesempatan beramal saleh yang sebaik-baiknya, sehingga dengan amal saleh itu seolah pintu surga terbuka bagi kita dan pintu neraka tertutup. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang kedatangan bulan Ramadan ini dengan sabdanya, qad ja'akum syahrul ramadhan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum syiyamahu
wabtahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tukhallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr faman khairuha faqad khurima. Telah datang kepada kamu bulan-bulan yang penuh barokah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Dengan puasa itu terbukalah pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu-pintu neraka. Dan pada bulan itu pula waktu ghalu fi syayatin, setan-setan dibelenggu pada saat itu. Dan di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang berhasil memperoleh kebaikan itu, maka sungguh ia akan mendapatkan kebaikan itu lagi. Nah, inilah betapa agungnya bulan Ramadan ini. Maka kita yang diberi kesempatan untuk diberi kesempatan menjumpai bulan Ramadan ini, janganlah mensia-siakan, karena itu merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang selain beriman. Nah, karena itulah marilah kita berikhtiar memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita dengan usaha keras menjalankan bukan hanya yang diperintahkan, yang diwajibkan saja, tetapi juga mengerjakan yang disunnah-sunnahkan. Terutama salat kita, jangan hanya terpaku yang wajib, tapi kita berusaha salat-salat sunnah kita juga kerjakan. Salat terutama salat malam kita atau yang disebut dengan salat taraweh, kita ikuti. Karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita yang kita lakukan dengan sedikit waktu, tapi nilainya sangat tinggi. Biasa di dalam salat taraweh, orang-orang itu, kita hanya yang sering diperselisihkan adalah jumlah rakaatnya. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mempersoalkan jumlah rakaat. Ketika Rasulullah ditanya tentang rakaat salat malam, Rasulullah hanya menjawab 2. Sedangkan yang biasa dilakukan, yang 11 rakaat kita lakukan itu adalah riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka oleh karena itu pada zaman sahabat, orang-orang banyak yang melakukan salat malam di bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat itu. Sedangkan yang 11 rakaat dilakukan Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Siti Aisyah dengan menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah salat di malam hari, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kecuali dengan 11 rakaat. Tapi jangan tanya lamanya. Jadi yang penting di dalam salat malam itu lamanya, bukan jumlahnya. Lamanya seberapa? 1 malam. Sehingga Rasulullah diceritakan salat yang 11 rakaat saja dari tengah malam sampai menjelang subuh, sampai waktu sahur, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ini lama berdirinya. Oleh karena itulah sebetulnya kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, diperlama salatnya. Tapi rata-rata salat malam tarawih yang 11 rakaat itu sekitar 20 sampai 30 menit saja sudah agak lama. Tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, nilai yang kita lakukan itu seperti salat semalam. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, man qama ma'al imam hatta yansarifa fa innahu yatulu qiyamal lailatin. Barang siapa di malam hari bulan Ramadan salat bersama imam, artinya salat tarawihnya itu berjamaah, hatta yansarifa, sehingga selesai salat itu, selesai witirnya imam, maka dia dinilai salatnya itu dinilai oleh Allah salat malam, sepanjang malam atau semalam suntuk. Nah, inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah juga di bulan Ramadan ini bulan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih khusyuk lagi mendekatkan kepada Allah, dan juga mempelajari
kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita lakukan betul-betul sesuai yang diperintahkan Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan hanya sekedar kebiasaan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid yang saya katakan di mukadimah tadi, alam yakninil ladzina amanu antasa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apa belum saatnya orang-orang yang beriman itu lebih tunduk, lebih khusyuk di dalam mengingat Allah dan mempelajari ajaran-ajaran yang telah diturunkan, ajaran-ajaran kebenaran yang diturunkan. Janganlah kamu sekalian orang-orang beriman itu seperti orang-orang terdahulu yang mereka oleh Allah diberi kitab oleh Allah karena berlalunya waktu yang lama sehingga mereka itu hatinya mengeras. Hidupnya tidak mengikuti ajaran yang ada di kitab sucinya yang sebetulnya itu juga dari wahyu Allah, tapi hidupnya mengikuti nafsunya sehingga ayat-ayat Allah yang ada di kitab sucinya dipaksa untuk mengikuti pemikirannya sehingga banyak dirubah-rubah. Nah inilah maka di dalam bulan Ramadan ini kesempatan kita mempelajari lebih tekun tentang tata cara dalam kita beribadah kepada Allah, sehingga betul-betul yang kita lakukan ini ada tuntunannya, bukan berdasarkan kebiasaan. Apalagi di bulan Ramadan ini masih banyak orang-orang melakukan dalam beribadah Ramadan itu hanya berdasarkan kebiasaan yang tidak ada tuntunannya sama sekali. Mohon maaf, misalnya saya tidak tahu di masjid ini ya, tapi banyak masjid untuk membangunkan sahur malam-malam jam 2 menghidupkan sound system lalu teriak-teriak dengan zikir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah dan seterusnya, kemudian sahur asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah dan seterusnya. Itu memang zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan zikir yang baik itu adalah khafiyah, lemah lembut. Tidak dituntunkan zikir dengan teriakan keras, apalagi sekarang dengan sound system. Allah dengan zikir yang pelan itu dengar. Ini untuk membangunkan sahur ada caranya sendiri. Karena lama tidak dilakukan sehingga orang tidak tahu. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya ditinggalkan. Rasulullah menuntunkan untuk membangunkan sahur dengan azan awal. Sehingga Rasulullah mengatakan, makan minumlah kamu ketika Bilal azan dan berhenti makan minum ketika Ibnu Umi Maktum azan. Jadi ada waktu. Salat atau azan awal itu sekitar 1 sampai 1,5 jam sebelum subuh di bulan Ramadan untuk membangunkan orang bersahur. Di luar Ramadan membangunkan orang untuk salat malam. Dan ini tuntunan dari Rasulullah. Kalau kita melakukan yang tidak dituntunkan, pasti yang dituntunkan malah ditinggalkan. Kemudian masih ada di beberapa tempat menyantumkan bahwa berhenti makan minum itu ketika imsak. Padahal Rasulullah mengatakan berhenti makan minum ketika Ibnu Umi Maktum azan. Imsak itu ya waktu subuh itu. Imsak itu artinya berhenti makan minum. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita melakukan tidak berdasarkan tuntunan. Seperti juga di dalam tarawih, masih banyak. Dalam sholat tarawih itu ada orang-orang yang mengikuti 8 rakaat lalu berhenti tidak mengikuti witir, lalu pulang nanti sholat sendiri. Ini sangat rugi karena fadilah sholat semalam akan dihapus karena tidak dia meninggalkan jamaah sebelum jamaah itu selesai. Lainlah jamaah sekalian yang kami hormati, marilah di dalam bulan Ramadan itu kesempatan bagi kita untuk betul-betul dalam kita lebih khusyuk berzikir Allah dan mendalami ajaran-ajaran yang ada di dalam agama ini, sehingga yang kita lakukan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddu. Barang siapa melakukan amalan-amalan keagamaan yang aku tidak pernah mengajarkan, aku tidak pernah menuntunkan, akan ditolak oleh Allah. Sehingga amalan kita menjadi sia-sia walaupun kita telah merasa berbuat kebaikan.
Dan juga mudah-mudahan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah pada kita, memberikan juga kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan segala amalan-amalan terkait di dalamnya, sehingga nanti betul-betul seperti dijanjikan Rasulullah SAW, kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan terampuni dosanya, bahkan digambarkan oleh Rasulullah bagai bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan khutbah kedua ini selaku khatib, saya punya kewajiban untuk mengingatkan kepada para jamaah sekalian, khususnya pada diri kami, marilah kenikmatan yang Allah telah berikan pada kita ini kita syukuri bersama. Dengan ikhtiar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa yang benar sebagaimana diperintahkan Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, di mana ibadah di bulan Ramadan ini adalah tujuannya juga untuk meningkatkan takwa kita pada Allah. Marilah kita berusaha. Selain kita lebih khusyuk lagi mempelajari kebenaran yang telah diberikan Allah, marilah di dalam bulan Ramadan juga sekaligus kita mulai mampu mengoreksi perjalanan hidup kita setahun yang lalu, dari Ramadan sampai Ramadan lagi. Tentu banyak kesalahan yang kita lakukan, maka segeralah kalau kita sudah ketahui setelahnya, segeralah bertobat kepada Allah, mohon ampun pada Allah, dan segera diikuti dengan amal solehnya. Sehingga dengan amal solehnya ini nantilah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanah tamhuha. Bertakwalah kamu sekarang kepada Allah di mana saja kamu berada, dalam situasi sendiri, di tempat ramai, dalam bekerja, ataupun di mana saja. Jaga, bahkan tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah berbuat kesalahan, menyadari telah berbuat salah, setelah mohon ampun pada Allah, maka segeralah diikuti dengan amal soleh. Yang amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan juga dengan amalan kita di bulan Ramadan ini, Allah menerima ibadah kita sehingga mengampuni dosa-dosa kita, dan nantinya kita menjadi keluar dari bulan Ramadan betul-betul menjadi orang yang kembali kepada fitrah dan kembali menjadi orang yang beruntung, yang diampuni dosanya, ditempatkan di surganya, sebagaimana diucapkan dalam setiap hari raya Idul Fitri yang sering makna, yang sering hanya dipotong hanya minal aidin wal faizin. Itu pada dasarnya dulu adalah doa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan menjadikan kamu semua termasuk golongan orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah manusia yang bertauhid, dan faizin, termasuk orang yang beruntung, yang diampuni dosanya dan nanti ditempatkan ketika menghadap pada Allah di tempat yang terbaik dan surga yang penuh kenikmatan. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita, kesalahan orang tua kita dan saudara-saudara kita yang seiman, baik yang masih hidup di antara kita maupun yang sudah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah
La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa inhum la ta'tiyati amanatihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.